Tak lupa marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah sebaik-baik bekal, baik di era yang normal maupun di era pandemi sekarang ini. Takwa sebaik-baik bekal. Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan ketika kita sakit, insya Allah sakit kita akan membawa kebaikan, akan dicatat sebagai penghapus dosa, akan dicatat sebagai peningkat derajat kalau kita membekali diri kita dengan takwa kepada Allah. Andai kita mati dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan bukakan, akan carikan jalan keluar kita, jalan keluar di permasalahan yang sangat besar, yakni permasalahan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 4 hari yang lalu kita merayakan Idul Adha, hari raya yang sebetulnya adalah merupakan hari kemenangan, simbol kemenangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Menang dari godaan syaitan, menang dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang berat. Inilah hakikat kemenangan. Inilah pula misi Islam yang dibawa oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika beliau mengirim Rib'i bin Amir untuk menghadap Rustum, jenderalnya pasukan Persia, di dalam medan perang Qadisiyah. Ditanya oleh Rustum, apa yang membawa kalian datang kemari? Maka Rib'i mengatakan, Allahu ibta'atsana, Allah telah mengutus kami, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, untuk mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari penghambaan kepada sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah misi Islam, dan dengannya lah sebetulnya kemenangan hakiki itu diraih oleh umat Islam. Kemenangan hakiki ketika kita bisa tunduk kepada Allah, ketika kita tidak mau tunduk kepada aturan-aturan yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ini tidak kita capai, maka keterpurukan, kekalahan, ketertindasan umat ini bisa kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan a'rada an dzikri, berpaling dari peringatanku, maknanya adalah khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli. Dia menyelisihi perintahku dan menyelisihi apa yang telah kuturunkan kepada rasulku. A'rada anhu wa tanasah, dia berpaling dan berpura-pura lupa, seolah-olah tidak ngerti bahwasanya Allah itu sudah turunkan aturan-aturan kehidupan. Wa akhadha min ghairihi hudah, dan dia kemudian mengambil selain dari aturan-aturan Islam sebagai petunjuknya. Ini makna berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit di dunia? Imam Ibnu Katsir mengatakan fala tuma'ninata lahu, yakni kehidupan itu tidak ada ketentraman. Wala syirah li sadrihi, tidak ada kelapangan dada. Bal sadruhu dayyikun harajun li dhalalihi, akan tetapi bahkan dadanya terasa sempit, terasa berat karena kesesatannya. Wa in tana'ama zahiruh, walaupun zahirnya mendapatkan banyak kenikmatan.
Beberapa waktu yang lalu kita bisa simak berita anak seorang konglomerat dengan istrinya hidup dengan banyak harta. Apa yang kurang? Tetapi merasa tertekan hidupnya sehingga terjerat dengan narkoba. Kaya dia, nikmat hidupnya, tetapi kosong jiwanya, terasa kesepian. Apalagi ketika memang ditambah dengan kemiskinan, justru semakin sempit dan sempit kehidupan ini. Karena apa? Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari syariatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah pangkal dari kekalahan. Dan agar kita bisa menang kembali, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita memantaskan diri kita, karena kemenangan, kejayaan itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan manusia, tidak. Dan untuk mendapatkannya kita patut untuk melayakkan diri kita dari sisi keimanan, dari sisi amal, dari sisi ilmu, dan dari sisi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita upayakan bersama masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk meraih kemenangan itu perlu upaya yang serius. Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka berupaya melakukan perubahan untuk mengubah diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan berupaya sekuat tenaga untuk melawan godaan setan dari kalangan jin dan manusia. Cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memberikan gambaran kepada kita bahwasanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala itu setan tidak akan pernah membiarkan begitu saja. Setan telah mendatangi ibunya Ismail, Hajar, menyerupai seorang manusia, kemudian menggoda ibunya. Ibunya tidak bergeming, datang kepada Ismail. Ismail juga mengatakan, kalau itu memang perintah Tuhan, maka laksanakanlah. Kemudian setan mendatangi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan di dalam tafsir Al-Qurtubi, setan datang dengan bersumpah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku yakin bahwasanya setan telah mendatangi engkau di dalam mimpi engkau, lalu memerintahkan engkau untuk menyembelih putra engkau. Bisa kita fahami bersama, setan pertama dia tidak segan-segan bersumpah atas nama Allah, wallahi, demi Allah. Kemudian setan untuk menggoda manusia, dia tidak segan-segan untuk menebarkan fitnah. Bahkan fitnah setan kepada setan sendiri. Dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku yakin bahwasanya yang menyuruh engkau untuk menyembelih putramu adalah setan. Setan teriak setan. Dan disinilah ilmu itu pentingnya di situ. Nabiullah Ibrahim mengenal bahwasanya ini adalah setan. Kemudian beliau lempar, yang sekarang di dalam jamaah haji ada melempar jamroh, itu adalah simbol bagaimana Nabiullah Ibrahim melempar setan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika perintah itu berat, akan kita jumpai orang-orang yang berupaya dengan segala macam untuk menghalangi bagaimana perintah Allah itu supaya bisa ditegakkan di tengah-tengah kehidupan. Kalau dulu itu setan dari kalangan jin, mungkin sekarang setan dari kalangan jin sudah banyak bisa beristirahat karena setan dari kalangan manusia sudah banyak yang menggantikan posisinya.